Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Untuk tutorial yang pertama ini, saya akan bermain dengan Google Form. Hari ini, saya akan memberikan beberapa tutorial dengan lengkap ya. Hari ini saya akan membuat soal online dengan menggunakan token, dengan tambahan timer dan tambahan limit respon. Selamat datang di channel saya. Belajar itu asyik. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan komen. Baik, untuk yang pertama yang harus kita buka adalah Chrome. Kita buka Chrome, kita masuk ke Google kita masuk ke Google Drive. Nah, di sini setelah kita membuat Google Drive, kita buat saja yang baru. Kita buat file dulu, folder, buat folder baru. Misalkan gini, saya membuat tutorial yaitu seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke file yang kita buat tadi. Kemudian kita buat baru lagi. Kita manfaatkan Google Formulir. Kita klik formulir kosong untuk pembuatan soal nanti. Nah, di sini kita beri judul. Misalkan ulangan harian PAI 1. Kita klik sini juga. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita isikan pilihan nama. Dan ini klik wajib isi. Itu artinya responden wajib untuk mengisi. Jika dia belum mengisi, berarti dia tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah itu kita tambah kelas. Ini juga kita wajib isi. Nah, untuk option ini kita pilih yang jawaban singkat, atau bisa digunakan drop down kalau memang ada opsi misal kelas 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 misal. Kemudian kita tambah lagi nomor absen. Kita centang. Nah, kemudian yang akhir ini kita tulis token atau password. Nah, fungsi dari token atau password ini adalah salah satunya jika siswa nanti salah memasukkan atau salah mengisikan token yang kita berikan, maka dia tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Baik, kita coba ya. Nah, baik, saya ulangi lagi di sini. Kita klik token. Nah, di sini yang paling penting, ini nanti dia bisa meminimalisir tingkat kecurangan oleh anak ya. Nah, ini sebenarnya kita hanya mengakali sistem saja. Saya coba ulangi lagi. Tambah lagi token. Nah, setelah kelas kita tambahkan nomor absen. Opsinya tetap jawaban singkat ya. Nah, kemudian kita baru tambahkan token. Token di sini, jika dia tidak muncul
paragrafnya. Bagaimana caranya kita memunculkan? Kita klik titik 3 yang ada di bawah ini, kita klik validasi respon. Nah, ini yang harus kita setting adalah ini digunakan untuk kita membuat password nanti. Jika nanti anaknya salah dalam memasukkan token, maka dia tidak bisa melanjutkan ke tahap selanjutnya. Di sini token kita isikan teks. Berisi apa? Nah, misalkan di sini saya membuat 1 2 3 4 5 PAI. Besar semua. Nah, kalau dia nanti salah untuk memasukkan tokennya atau passwordnya ini, maka dia tidak bisa melanjutkan. Nah, di sini ada tulisan teks kesalahan khusus. Jika dia nanti salah dalam memasukkan, nah, kita bisa berikan dia informasi, misal begini: maaf, token atau password yang Anda masukkan salah. Silahkan ulangi lagi. Seperti ini contoh. Dan ini juga wajib diisi. Nah, jika token ini sudah selesai, maka kita selesai untuk mengisi ke section yang pertama. Jika sudah selesai, kita tambah, kita klik yang paling bawah sendiri, kita tambahkan bagian kedua. Nah, secara logikanya, jika tadi yang pertama adalah berisikan tentang identitas peserta didik, nah untuk yang kedua ini adalah soal ulangan harian. Nah, kita tambah untuk mengisikan pertanyaannya. Baik, di sini saya akan mengambil soal yang telah saya siapkan. Di sini saya sudah membuat soal PAI kelas 1. Nah, tinggal kita copy paste saja. Kita masukkan ke opsi yang telah kita siapkan tadi. Jangan lupa untuk nomornya tidak usah diikutkan, karena untuk kepentingan kita nanti biar kita bisa mengacak soal. Jadi meskipun soal ini sama, tetapi tampilan di layar satu anak dengan yang lainnya berbeda. Nah, ini yang pilihannya. Kita klik juga di sini, langsung kita masukkan copy paste semuanya, langsung otomatis. Dan jangan lupa ini nanti wajib diisi. Kita klik, kita buat soal kedua, sama kita copy paste seperti tadi. Untuk jawabannya juga kita copy pastekan. Baik, itu saja. Nanti selanjutnya bisa dilanjutkan Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk langkah yang kedua, yaitu jangan lupa kita buat kuis dulu. Ini dibuat kuis dengan cara kita mengklik setelan. Kita klik umum, yang bagian umum dulu. Apakah kita mau mengumpulkan alamat email dari respon atau tidak? Jika tidak usah dicentang. Terus untuk limited respon, kita bisa batasi ke 1 tanggapan atau lebih. Kalau klik batasi ke 1 tanggapan, berarti satu akun Google, satu akun itu hanya bisa mengirimkan 1 tanggapan saja, tidak bisa lebih. Nah, kemudian pilihan selanjutnya, apakah responden dapat mengedit setelah mengirimkan? Jika Bapak Ibu mengizinkan untuk edit jawaban, maka di sini bisa dicentang. Jika tidak, ya ini tidak usah dicentang. Kemudian presentasi. Nah, ini tampilkan link untuk menyerahkan tanggapan lain. Nah, ini presentasi untuk layar ketika
anak sudah selesai mengerjakan. Misal kita tulis terima kasih telah menyelesaikan soal ulangan dengan jujur. Terima kasih telah menyelesaikan soal ulangan dengan baik dan jujur. Salam. Seperti itu. Kemudian yang ini quiz. Jangan lupa ini kita centang, kita klik, jadikan ini sebagai quiz. Nah, di sini juga ada pilihannya. Untuk yang pertama yaitu rilis nilai. Rilis nilai itu untuk kita segera setelah setiap pengiriman. Jadi, kalau Anda sudah mengirim, otomatis nilai akan masuk. Atau kita rilis nilainya setelah kita tinjau secara manual. Artinya adalah kita melakukan koreksi ulang terhadap jawaban anak-anak yang telah dikirimkan tadi. Di sini saya menggunakan segera setelah setiap pengiriman ya. Nah, kalau sudah, kita lanjut ke bawahnya, yaitu responden dapat melihat apa yang ada di sini. Apakah responden dapat melihat pertanyaan yang tak terjawab, atau responden dapat melihat jawaban yang benar, atau responden dapat melihat nilai poin. Nah, kalau yang ini saya tidak centang semuanya ya, karena saya tidak menghendaki responden melihat pertanyaan yang tak terjawab atau jawaban yang benar atau nilai yang poin ya. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita coba preview, kita perhatiin jauh gimana tampilannya nanti. Nah, seperti ini ya. Ini kita isikan nama. Misal Nurul Mudawama. Nah, ini kalau tadi soal kelas 1, nomor absen 1 misalkan. Nah, token yang saya buat tadi ini fungsinya ini. Coba tadi tokennya kita menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 PAI ya. Coba kalau di sini kita isikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia otomatis akan muncul seperti ini. Karena memang token yang kita masukkan adalah salah. Silahkan ulangi lagi. Nah, kita sesuaikan dengan token yang telah dibuat tadi. 1, 2, 3, 4, 5 PAI. Nah, kita klik berikutnya. Baru kita bisa masuk ke soal yang telah dibuat tadi. Jika tokennya salah memasukkan, maka dia harus mengulangi lagi. Baik, selanjutnya setelah token selesai, nah karena ini adalah soal jawaban kuis, maka di sini akan muncul kunci jawaban dan kita harus memberikan kunci jawaban yang betul. Anda baca berupa garis satu terletak di bawah itu namanya kasroh. Jadi kalau dia betul menjawab kasroh, maka kita akan otomatis kita beri poin berapa. Misal kalau ini soalnya ada 2, saya beri 5 poin. Ya, soal yang kedua juga seperti itu. Nah, kita kunci jawabannya adalah A. Ini juga kita beri poin 5. Nah, sudah selesai, ini previewnya sudah selesai. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu adalah pembuatan timer dan limit respon. Di sini saya memanfaatkan add-on. Baru kita install ulang. Nah, di sini ketika kita install, maka kita akan diarahkan ke pemilihan akun untuk melanjutkan form limiternya. Saya pilih akun saya. Ini langsung klik izinkan. Nah, seperti ini berarti form limiter sudah selesai. Nah, ini sudah muncul tampilannya ya.
Langsung saja kita masuk ke limit tipe. Nah, di sini ada dua, ada date and time. Berarti di sini waktu, berhubungan dengan waktu dan tanggalnya ya. Nah, ini kita select. Berarti kalau sekarang kan pembuatannya tanggal 26. Berarti besok terakhir pengumpulannya tanggal 27 misal. Nah, kalau sekarang jam 8.28 berarti besok kita selectnya juga jam 8.28. Tapi ini kita coba jam 8 M ya. 8 lebih 30 gitu ya. Oke, kita set. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada pesan ketika soal ini telah selesai. Kita beri pesan kepada anak didik atau peserta didik kita. Kita ketiknya di sini. Maaf, waktu pengerjaan soal telah berakhir. Hubungi gurumu. Terima kasih. Nah, ini jika kita menghendaki email dari sini masuk ke email kita, maka ini kita centang. Kalau tidak, kita tidak usah centang. Nah, setelah selesai pengaturannya, maka kita klik Save and Enable. Nah, otomatis sudah tersimpan. Nanti besok bagaimana kalau misalnya kita tidak menginginkan ini ada waktunya, ada timernya, bagaimana? Kita bisa langsung klik disable saja. Itu berarti pembatalan terhadap seluruh dari form limiter tadi. Baik. Ini untuk timer. Jadi coba di sini sudah 8.30. Nanti coba kita preview lebih dari 30 menit ya. Maksudnya 8.30 lebih. Coba kita preview. Nah, baik, di sini sudah pukul 8.38. Bisa kita cek dulu. Bisa kita preview. Maaf, waktu pengerjaan soal telah berakhir ini karena sudah melebihi batas waktu yang telah kita buat tadi. Nah, itu tadi tutorial yang kedua untuk pembuatan timer. Kemudian di sini juga ada, tadi kan ada dua tipe, date and time dan number of form respon. Itu artinya adalah berapa sih respon yang boleh, atau kita batasi berapa respon yang bisa merespon ulangan harian kita. Misal kalau siswa saya kelas 1 itu ada 28, berarti itu tandanya di sini juga kita klik 28. Kalau lebih dari 28 yang mengerjakan, maka sudah tidak bisa lagi. Seperti ini ya. Untuk formnya tetap sama seperti tadi, cuman bedanya kalau yang tadi itu menggunakan timer atau menggunakan waktu selesainya kapan, batas waktu pengerjaan atau pengumpulannya kapan. Kalau ini adalah menggunakan seberapa banyak respon yang akan merespon tugas dari kita. Jika sudah, klik Save dan Enable. Nah, jika dirasa ini sudah selesai, bisa kita tinjau dulu seperti ini. Berarti kita rasa sudah cukup untuk kita bagikan ke anak. Maka proses selanjutnya yaitu dengan cara kita mengirim. Ini untuk yang pengiriman email. Kalau kita menghendaki link yang akan kita kirim, kita klik aja yang ini tengah. Nah, di sini otomatis akan muncul tautannya. Tautan ini bisa kita salin atau kita bisa perpendek
alamatnya ya, supaya tidak panjang seperti tadi. Nah, ini kita klik perpendek URL, bisa langsung kita salin. Nah, jika panjenengan semuanya menghendaki, bisa nggak sih kalau ini misalkan ditulisi ulangan harian PAI 1 misalkan. Nah, di sini akan muncul tautan URL yang sangat panjang. Ini bisa kita perpendek linknya. Kemudian apakah ini linknya bisa diperpendek lagi, atau misalkan kita menggunakan nama kita atau menggunakan nama ulangan hariannya. Sangat bisa sekali dengan cara kita klik salin dulu. Bisa kita salin papan ke sini, bisa. Kemudian kita masuk ke bit.ly. Kita masuk ke situ. Nah, jika kita sudah masuk ke sini, kita bisa create ya. Paste long URL-nya kita tadi di sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian itunya kan ini tetap. Kita bisa custom tapi yang diklik yang ininya ya, yang bit.ly-nya nggak usah, itu tetap ini. Nah, ini misalkan seperti ini ya, PAI ulangan 1. Kita bisa copy, kita save dulu ya. Nah, setelah selesai bisa kita copy atau langsung kita share ke anak didik kita, bisa melalui WA, kita share ke WA. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like, share, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe dan nyalakan loncengnya, karena itu adalah jalan kita berkomunikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.